Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimadi Adita Arsani dengan NIM 23120211033 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini, saya akan melakukan refleksi singkat terkait pemahaman saya dalam mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Refleksi ini akan meliputi pemahaman saya terkait pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, relevansi pendidikan inklusi, UDL, dan PPI dalam pendidikan di Indonesia, tantangan serta peluang pendidikan inklusif di Indonesia, gagasan atau inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kelas inklusif, serta perubahan sikap atau cara pandang saya setelah mengikuti mata kuliah ini. Jadi, setelah 1 semester mengikuti mata kuliah ini, tentunya pemahaman saya terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga semakin berkembang. Dari yang awalnya hanya sebatas identifikasi atau istilah-istilah untuk anak berkebutuhan khusus, kini mulai fokus dari bagaimana peran guru untuk menciptakan keadilan dan membantu mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan setara dengan anak-anak pada umumnya. Inilah peran dari pendidikan inklusif yang akan kita bahas juga. Jadi, pendidikan inklusif ini merupakan sistem pendidikan di mana anak-anak dengan berkebutuhan khusus mendapatkan lingkungan belajar yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Tentunya, untuk menciptakan hal ini diperlukan adanya yang namanya lingkungan yang suportif, strategi-strategi yang dapat membantu, serta pendekatan-pendekatan yang sesuai. Nah, disinilah peran Universal Design for Learning atau UDL ini sangat penting karena UDL memberikan kesempatan kepada guru untuk mendesain pembelajaran dari awal yang menyesuaikan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya, suatu media tidak hanya dapat disampaikan atau dipaparkan dengan satu cara, tapi juga dapat dipaparkan dengan cara lain. Misalnya, media A dapat difokuskan pada teks atau video ataupun audio yang dapat diakses oleh semua siswa kapanpun dan dengan disesuaikan dengan karakteristik mereka masing-masing. Selain itu, program pembelajaran individual atau PPI ini juga membantu guru untuk memastikan bahwa setiap siswa mencapai tujuan pembelajaran namun tetap sesuai dengan kemampuan dan karakteristik diri mereka masing-masing. PPI ini membuat pembelajaran lebih bermakna karena setiap siswa memiliki tujuan yang spesifik dan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Dalam praktiknya, pendidikan inklusif di Indonesia tentu saja masih menghadapi banyak sekali tantangan. Misalnya, kompetensi guru yang masih rendah, kebijakan yang masih belum berkelanjutan, lingkungan yang masih memiliki stigma-stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun, di sisi lain juga terdapat peluang yang cukup besar untuk penerapan pendidikan inklusif di Indonesia. Misalnya, untuk membangun rasa empati dan toleransi di antara siswa, dan menyadari bahwasannya setiap anak, bahkan anak berkebutuhan khusus, juga memiliki potensi dalam diri mereka yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, saat ini juga sudah banyak dilaksanakan pelatihan-pelatihan untuk pendidik dan salah satunya adalah adanya mata kuliah pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang sudah saya laksanakan atau ikuti selama 1 semester. Sebagai contoh gagasan inovatif yang dapat dilaksanakan dalam kelas inklusif, misalnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya untuk siswa yang kesulitan belajar, guru dapat fokus pada poin utama suatu materi dan fokus pada pengulangan, sehingga siswa dapat memahami materi itu dengan lebih cepat dan efektif. Kemudian bagi siswa yang memiliki kesulitan untuk fokus, guru dapat menciptakan aktivitas-aktivitas yang menarik dan juga melibatkan siswa dari awal sampai akhir pembelajaran. Sementara itu, untuk siswa yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi, guru dapat menciptakan pembelajaran yang fokus pada simbol, bacaan, audio, dan lain sebagainya, sehingga seluruh siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Selain strategi pembelajaran, tentunya dukungan dari pihak-pihak yang terlibat juga sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan lingkungan yang aman untuk anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif. Setelah mempelajari mata kuliah ini, saya merasakan terdapat beberapa perubahan dari cara pandang saya terhadap anak berkebutuhan khusus, terutama dalam segi pendidikan. Misalnya, yakni guru di sini sangat memiliki peran yang sangat penting dan krusial untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan
mengakomodasi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu juga dengan fasilitas ataupun kebijakan-kebijakan yang seharusnya dapat sepenuhnya mendukung anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi mereka di dalam kelas inklusif. Karena setiap anak memiliki potensi dan juga sebagai seorang guru, kita harus dapat membantu anak-anak untuk mengeluarkan potensi maksimal mereka. Tidak terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus. Harapan saya ke depannya untuk pendidikan inklusif di Indonesia agar lebih maju, berkembang, dan juga diikuti dengan guru-guru yang lebih kompeten, kebijakan yang berkelanjutan yang mendukung sepenuhnya anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif, dan hilangnya stigma-stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Baik, sekian video refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.